Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, oke, kembali lagi di halaman belakang karena hostnya lagi ke Jogja. Kita akan bincang santai dengan Bung Hatta. Dia buka ya. Tak bisa. ini acara aneh lah. Wow. Hancur ya. Apa kabar Bang Tommy? Oke, alhamdulillah sehat Bang. Ternyata saya yang di podcastnya. Berarti udah hari keberapa nih di Pontianak nih? Sementara 1 bulan lebih ya. Untuk bulan lebih. Jadi ini Bang Tommy. Dia menyebutnya sementara Tommy. Bang Tommy ini dari Depok ya Bang ya? Aku sambil ngerajit nggak apa-apa ya? Ya nggak apa. Lebih bagus. Iya. Dia dari Depok terus punya niatan keliling di beberapa lokasi yang ditargetinya Sumatera dan Kalimantan dengan bersepeda. Kita ngobrol-ngobrol dengan beliau. Bang Tommy, Yup, nyaut. kenapa sih Bang Tommy bersepeda? Kenapa ya? Karena suka bersepeda ya. Tapi ini kan jauh Bang Tommy. Iya, jarak kan cuma ukuran. Aduh. Jauh, dekat, susah, senang kan, kaya, miskin cuma ukuran kan. Kalau udah suka apa peduli lah tentang ukuran itu lah. Tapi memang senang gitu ya. Iya. Lebih spesifiknya tuh kesenangan Bang Tommy itu kemana sih? Kemana-mana aja sih. Kemana-mana aja. Oke, kalau buat apa? Tahun ini bersepeda itu tujuannya lebih ke Mentawai sama Kalimantan. Karena emang seneng jalan itu, senengnya sambil belajar kan, karena nggak puas tuh kalau cuman searching atau baca-baca, apalagi cuman dengar kata orang gitu kan. Nah kemudian tahun ini lagi senang sama soal tato tradisional, tato budaya. Di Indonesia ada 2 yang secara data bisa dikejar, yaitu Mentawai dan Kalimantan. Yang tersisa gitu ya. Yang bisa dikejar datanya. Yang bisa dikejar. Ada di Mentawai dan Kalimantan. Kemarin udah ke Mentawai dan alhamdulillah sekarang udah di Kalimantan. Lebih itu sih. Mantap. Di sini itu mulai perjalanan tahun berapa tuh Bang Tommy? Aku start itu sumber corona lah ya, September 2019 ya. 3 tahun ya. Iya udah 3 tahun. Ya, udah 3 tahun. September. Mau 3 tahun sebentar lagi. Lebih 3 tahun. Lebih 3 tahun. Nah, tuh. Jadi dari waktu berarti sekitar Februari 2019. September. September 2019. Iya, 2019 jalan. Itu masuk Sumatera 2020 awal kena lockdown ya. Tapi udah sempat ke Mentawai dulu, dapat 1 minggu kan. Oh, langsung gerak lagi. Gerak lagi ke Padang. Aku survei dagang duluan karena biaya untuk masuk ke Mentawai lumayan kan. Aku balik ke Padang, dagang. Corona, lockdown. Suruh istirahat dulu. Nah, buat yang penasaran dagangnya Bang Tommy dalam rangka survive-nya lah juga ya, bisa kemana-mana nih kayak gini nih, bikin rajutan, bikin gelang, ada tas juga, ada kaos, nah, kayak gitu. Nanti bisa kamera kasih gambarnya ya. Waktu sebelum berangkat itu ada enggak sih Bang Tommy melakukan persiapan Bang Tommy? Itu penting sih kalau buat jalan persiapan. Jadi sebelum jalan tuh di Jakarta aku aktif di Kota Tua sama di Taman Suropati Menteng. Jadi ketika itu pengen bikin kegiatan tato tradisional, cuman acara tato itu nggak mau standar orang luar gitu kan, cuman harus SOP, harus bagus-bagusan teknik. Dan aku coba pikir kalau tato ini dikemas secara standar kita sendiri itu kayak gimana gitu kan. Artinya nggak harus apa ya, yang ikuti standar-standar yang udah ada gitu kan. Kalau acara tato biasanya kontes, tato wear kayak gitu kan. Nah sementara di Indonesia ini kan ada gitu kan, tato emang yang kuat kultur budayanya gitu kan, dan itu banyak sekali nilai-nilai kehidupannya kan. Nah kenapa kita nggak ngemas dengan cara kita sendiri sih gitu kan. Nah akhirnya ketika itu aku coba bikin kegiatan pertama di Kota Tua,
itu di outdoor ruang publik di Museum Fatahillah itu di pinggirannya. Pinggirannya ya. Iya. Jadi Museum Fatahillah, museum sejarah, aku di sampingnya itu sama teman-teman komunitas lorong rupa di sana. Lorong rupa. Iya, itu bikin aku ajak beberapa teman pelaku tato tradisional yang ada di Jakarta. Nah, itu aku bikin kayak ada musiknya, terus ada pameran gambar motif-motif tatonya. Dan di situ ada kita diskusi pakai media wayang. Dan kita ada juga makan bareng kayak gitu kan. Lebih-lebih kayak gitu kan, artinya ya kita bisa gitu kalau kita mau kemas cara kita gitu kan. Kenapa sih harus niru gaya luar gitu kan. Karena kan konteksnya kan tato tradisional lebih kuat juga tentang bicara fleksibilitasnya, nggak tergantungan kan. Kita nggak tergantung mesin, nggak tergantung tempat, mau di pantai, mau di lapangan, kandang ayam, kandang bebek. Kembali gitu, ke itu ya, kembali ke bahwa itu dinamis gitu lah. Ya. Di situ pertama di Kota Tua, yang kedua itu aku adain lagi di Taman Suropati, itu lebih multi lagi, itu ngelibatin orang pantomim, orang apa? Literasi, sastra, musik, pokoknya multi lah, ada orang fotografi juga. Artinya itu bisa dikemas bicara tato yang nggak harus tato doang gitu kan. Artinya bahasa motif itu bisa diterjemahin dengan media yang lainnya kan. Bagaimana ketika orang puisi ngelihat motif misalnya bunga trung atau motif sarepak di Mentawai gitu kan, ketika itu diliterasikan jadiin puisi kayak gimana, seru gitu kan. Hal-hal menarik gitu apa? Coba meluaskan bahasa tato itu nggak sebatas tinta nempel di kulit aja gitu kan. Coba kalau direspon dengan media lainnya, dimensi yang lain gitu ya. artinya bisa terjemahan di dimensi yang lain kan. Kalau kita cuman bicara tato, cuma bagus-bagusan masalah tinta di kulit, kayaknya apa ya, tabu sekali. Oke, paham. Nah itu yang kedua di Taman Suropati, ya kebetulan yang udah datang udah mulai senior gitu kan. Nah di situ saya agak sungkan kan untuk ngobrol sama senior yang udah pernah ke Mentawai, ke Kalimantan kan. Aku mau bicara apa sama mereka gitu, aku belum pernah kemana-manaan. Akhirnya dari situ aku persiapin niat untuk jalan goes ke Mentawai dan Kalimantan. Itu aku siapin fisik sama mental, itu aku tinggal di Taman Suropati selama 1 tahun, nggak pulang-pulang. Jadi keluar paling jauh itu ngelondri, beli nasi, warteg gitu kan, sama beli polanya dibiasakan dulu ya, sama beli bahan tali aja kan. Selebihnya aku tinggal di Taman Suropati itu kan, nggak pulang-pulang. Jadi kalau Taman Suropati itu kan cuma taman, sekelilingnya pohon-pohon, tempat berteduh itu paling karena ada pos polisi sama WC umumnya, sama ada instalasi seni rupa di situ kan. Itu kan salah satu taman persahabatan Seniman se-ASEAN. Jadi ada instalasi kayak rumah jomblo itu kan. Jadi kalau hujan apa tuh numpang neduhnya di situ. Nah aku nyiapin fisik, mental di situ kan. Pertama-tama tuh pernah tuh mungkin kaget kan, alam terbuka, pohon besar gitu kan. Ada aku sakit itu 3 hari. Dan aku tidur di samping toilet pos polisi itu kan, ngeringkuk. Alhamdulillah ada kawan yang ngurus. Nyata tantangan juga tinggal di ruang outdoor kayak gitu kan. Itu hampir setahun, buat tidur aja susah. Kadang tidur tuh udah mau pagi kan, pagi misalnya jam 3 udah mau subuh kan, baru tidur sebentar, terus 5:30 itu nanti udah ada security yang bangunin. Mas bangun mas, udah banyak orang olahraga. Malam kan tamannya orang Menteng gitu kan. Gak bisa kita kelihatan kumuh atau apa kan. Itu udah dibangunin, udah kita bangun dulu santai. Nanti udah agak siang, mereka yang olahraga udah pada pulang gitu kan. Nah aku kadang curi-curi waktu start gitu, tidur lagi. Kalau enggak payah. Itu hampir setahun ngelatih fisik dan mental. Aku coba bicara apa ya, karena aku tahu ketika nanti jalan gitu kan, banyak hal-hal yang nggak terduga, orang-orang yang nggak kenal aku temuin. Makanya aku proses di ruang publik itu lebih untuk melatih persiapan mental sama fisik untuk siap tidak nyaman sih. Jadi iya, siap tidak nyaman, betul. Mau tidur di mana ketika ada gangguan atau apa, misalnya kita istirahat pom bensin atau apa, ada gangguan, kita udah siap sih. Atau dimanapun kita singgah di jalan tuh, aku mikir harus sudah siap, emang udah siap nggak nyaman. Itu setahun lah kurang lebih gitu. Dan ini murni kan, maksudnya dari Mas Tommy sendiri kan, Bang Tommy sendiri kan?
Murni apa itu? Nggak benar-benar dari keinginan sendiri gitu. Ya apa ya? Misalnya bukan sebuah misi dari sebuah komunitas atau sebuah lembaga atau bukan kan. Jadi dari dulu itu aku kalau apa ya di belajar tentang kreativitasnya itu, kalau udah belajar satu ya pengennya sekalian gitu, nggak mau nanggung gitu. Dan ini emang independen, nggak bawa nama komunitas atau lembaga atau partai gitu. itu yang apa yang menarik sekaligus agak mencengangkan untuk di zaman sekarang lah ya, karena sudah mulai jarang. Kok dulu sih masih ada lah ya kok gitu. Kok sekarang kan sudah mulai jarang tuh. Nah kita setelah persiapan itu sekitar 1 tahun, akhirnya mulai berangkat dah tuh kan, di September tadi ya, September 2019 itu ke Padang tuh ya. Iya, ke itu arah ke aku dari Kota Tua arah ke Merak nyebrang itu ke Bakauni, Lampung. Dari Lampung, wah itu seru tuh di Lampung tuh. Kalau ceritain panjang lah. Singkat aja lah ya. Tegak kelar ya. Ini aja. Apa sih Mas? Apa sih Bang Tommy? Lampung, Padang, Mentawai, terus kemudian ke Pontianak langsung ya, habis itu ya. Lampung. Dari Lampung itu aku tembak ke Bengkulu lewat pesisir, ke Painan tembus Padang nyebrang ke Mentawai balik lagi ke Padang, sampai itu Corona, sampai ada kebijakan lagi ke Mentawai itu harus pakai tes rapid. Aku nyebrang lagi ke Mentawai, dari Mentawai balik lagi ke Padang, baru jalan lagi ke Payakumbuh, terus ke Pekanbaru, terus kabarin kawan lagi tuh diajak lagi ke Mentawai. Oh iya, yang proses diajakin, berproses di FBK itu ya. Diajakin ke itu jadi tim ya, apa? Ya lebih ke dokumentasi alat bantah tuh Mentawai kan. Baru balik lagi ke Pekanbaru itu ke Duri, Dumai, Bengkalis dari Pelabuhan Sepaning nyebrang ke Batam nyebrang ke Tanjung Pinang ke Pelabuhan Kijang sampai ke Pontianak. Oke, Pontianak berarti di Dwi Kora. Iya, Pelabuhan Dwi Kora. Nah, waktu pas di Pontianak apa sudah ada tujuan temen gitu? Kalau jalan ini apa ya? Jadi ketika udah jalan tuh aku udah siap lebih ke apa ya? Serejeki pertemuannya aja sih, nggak harus ketemu siapa di mana atau minta link dari kawan-kawan yang sebelumnya udah jalan itu. Enggak begitu ya. Enggak gitu. Misalnya dari sebuah pertemuan di sebuah kota nanti bisa ketemu lagi gitu kan ya. Iya. Dan kadang misalnya itu udah kenal atau apa udah janjian tuh, kadang kalau emang nggak rezeki pertemuannya nggak ketemu juga gitu kan. Betul sih, betul. Artinya aku juga udah siap kayak gitu kan. Sama kayak misalnya di Mentawai, dulu ada kawan-kawan tuh atau senior udah pernah Mentawai, minta aja linknya gitu. Itu enggak yang seperti itu ya. Gitu. Nah, teman yang di Pontianak itu berarti adalah teman yang dulu bertemu di temen awal tuh di Pontianak itu karena aku ada kawan di Dumai tempo hari, dia pernah jadi relawan madamin pemadam gitu kan, coba simulasi madamin hutan kebakaran gitu kan. Dia ada berapa pelatihan simulasi di sini, ada hampir 2 bulan kan, terus dia balik lagi ke Dumai. Nah, ketika dia tahu aku masuk Kalimantan, ya dikabarin kawan relawan pemadam itu kan, Mas nih kalau masuk Pontianak kabarin ini aja. Kawan-kawan pemadaman tadi itu. Akhirnya aku coba kontak kan via Instagram, DM kan, tanya boleh mampir nggak gitu kan. Kalau boleh aku mampir, kalau enggak gitu kan. Jadi jelas-jelas gitu aja biar sama-sama enak kan. Satu sisi aku nggak ngerepotin dan dia juga nggak repot gitu kan. Lebih langsung tembak aja kayak gitu kan. Akhirnya boleh Mas gini oke. Di mana Mas? Saya jemput ya. Aku bilang nggak usah, santai aja, nanti kalau udah sampai tempatnya aku kabari, Sherlock aja gitu kan. Jadi aku biasa kalau masuk kota itu misalnya udah ada kontak-kontak itu nggak pernah mau dijemput. Kita cerita dari beberapa tempat tadi lokasi itu kan. Nah, polanya Bang Tommy dengan pola survivingnya seperti ini kan. Kan kalau di sini contohnya
alhamdulillah kalau kayak gini di sini ada aja lah, misalkan kawan-kawan yang kebetulan misalnya di sini juga ada galeri, dan kawan Priska di Singkawang kemarin diborong juga nih barangnya nih untuk kebutuhan galeri Priska. Yang pola dinamika seperti itu apakah mirip juga nggak sih dengan yang di kota lain, yang misalnya dinamika di Pontianak? Tentu dinamika di setiap wilayah kan beda-beda tuh kan. Aku sambil pengen belajar nih. Iya. Ya ini aku gunain apa ya? Ya salah satu ruang untuk survive sebenarnya kan. Artinya ketika jalan emang udah Ya, itu keren. kosong atau gimana gitu kan. Karena kan apa ya? Ya dukunganku bukan orang kaya gitu kan. Nggak punya banyak cukup uang gitu kan. Kalau ngumpulin uang tuh kayaknya nggak pernah kumpul-kumpul gitu kan. Iya. Kalau nunggu kumpul malah nggak jalan-jalan nanti Iya, kan. nggak Nah, jalan. akhirnya mutusin ya udahlah nanti bawa uang. Awal tuh aku dari Jakarta bawa uang 2,5 juta. 2,5 juta itu sampai Padang habis. Masuk akal. Iya. Masuk Sampai akal. Padang habis. Nah, akhirnya emang aku udah siap karena di Jakarta juga aku main aksesoris kan. Ya aku pikir ya aku buat survive-nya mending pakai aksesoris. Tapi ya emang nggak mudah untuk menjual barang-barang kerajinan tangan kan, karena nggak barang pasaran atau nggak barang musiman gitu kan. Jadi harus jeli juga masuknya kemana itu cara jualnya gitu kan. Ya paling pilihanku kalau nggak di ruang-ruang publik, tempat-tempat wisata, ya masukin ke ruang publik. Ngemper gitu ya. Iya, ngemper ngelar ruang publik, tempat wisata, entah taman, entah pinggir pantai, entah dekat gunung gitu kan. Pokoknya tempat keramaian anak muda kan. Ya selain itu paling aku nyarinya ya deket-deket kampus ya. Karena yang minat barang-barang kayak gini pasarannya kayak gitu kan. Anak kampus gitu ya. Ya kemarin di sini sempat di Taman Digulis kan ya. Ya digulis ya, Digulis, di ya. Entan ya. Oh, jadi artinya pola surviving seperti ini tidak muncul sedari awal. Udah awal. Oh, sudah dipikirkan sedari awal juga. Oh, oke. Mengenai ini kebutuhan barang ketika setiap Bang Tommy singgah sampai di Padang, sampai di mana-mana tuh, setiap wilayah, barang-barang bahan ini perbedaan dari segi harga terasa gak sih Pak? Tuh. Ya paling beda-beda dikit aja kalau bahan-bahan tali yang biasa gini kayak jenis poliseri atau tali-tali yang kayak gini buat kalung gitu kan. Kalau ini masih bisa dapat di online gitu kan. Harganya nggak terlalu jauh beda. Ya, online. Kalau tali gini hampir nggak jauh beda harganya. Tapi kalau buat bahan kayak kalung, ukiran gitu aku nggak tergantungan ya. Biasanya kalau misalnya kayak di bahan alam gitu ya. Iya, misalnya kayak di Payakumbuh situ banyak bahannya apa gitu kan. Oh, ada batu sungai, ada pinus, ada kayu toreh, ada bekas tulang kijang atau kucing hutan ya. Ya aku manfaatin bahan segitu ya. Misalnya di pantai ada potongan kayu ambil gitu ya. Iya kayak gitu. Itu lebih apa ya? Ya aku nggak tergantung dengan bahan ya. Nggak harus, oh ini kayunya harus kayu jati gitu. Enggak. Ada enggak di beberapa wilayah yang terjadi dinamikanya itu terjadi misalnya wah keren nih Mas, misalnya yuk bikin workshop yuk, ada nggak di sebuah wilayah yang seperti itu? Itu ada, itu terjadi di Payakumbuh. Jadi ketika Payakumbuh itu pertama ada kawan sana mau belajar dia kan dari awal kan, ada itu dapat sekitar 4 bulan, ya alhamdulillah sampai sekarang dia masih jalanin. Terus ketika aku nyari bahan di sungai, jadi ada daerah wilayah Payakumbuh namanya Taram, Kepala Banda, itu wisata sungai dan air terjun kan, air sungai. Jadi orang pada mandi di air sungai apa gitu kan. Aku nyari bahan batu-batu sungainya itu kan. Nah, kemudian ada salah satu mereka pemuda situ jaga keamanan di situ kan. Aku ajak ngobrol, di sini apa nih ciri khas souvenir gitu. Ternyata belum ada gitu kan. Ya aku bilang, ya kalau mau santai yuk kita bikin yuk buat souvenir di sini kan. Nah, obrolan santai ringan sambil ngopi kan. Ternyata di samping ke ketuanya kan. Sorenya samping ketuanya kami pulang ke tempat kawan yang di Gunung Sagu kan. Malamnya langsung ditelepon kan. Mas, ketua mau ketemu. Kenapa? Itu soal kerajinan tangan. Ya udah besok ya gitu kan. Nah, besoknya aku samperin ngobrol. Ternyata dia minta diajarin pemuda situ buat kerajinan tangan. Jadi salah satu souvenir oleh kasih di situ. Dan minta bikin mini galeri kayak gitu.
Oh, iya, iya. Itu alhamdulillah 3 bulan berjalan situ. Mini galeri jadi dan pemudanya udah bisa. Nah itu keren sekali, apa, tidak banyak yang orang yang memikirkan tentang hal ini. Nah, ya inilah. Tapi Ternyata di luar itu ketika aku singgah di mana gitu kan, bisa kayak di sini atau di Kehidupan Baru. Kan di luar itu ada anak-anak muda, dia kolekan nyewa satu rumah dibikin warung kopi gitu kan. Iya. Nah aku singgah di situ, ya aku workshop bikin kalau dia mau datang, entah itu tamunya atau orang warungnya situ, jadi dia mau nyambi belajar sekalian ya pelajarin kayak gitu. Tapi aku lebih senang berbagi ini sih sama anak-anak kecil gitu kan. Biasanya aku nyari ranting, potong, amplas, terus aku udah siap pulpen warna kan. Nah, itu workshop bareng-bareng. Itu terjadi di beberapa kota kayak di Payakumbuh sama di Dumai kemarin. Di Dumai itu ada salah satu apa ya, hutan bakau yang tersisa ya, kecil kan. Dari situ ada banyak anak kecil dekat laut situ kan. Aku workshop di situ. Itu seru, menarik. Nah, selain jalan, selain aku belajar soal tato, ya aku mau bicara ini loh, apa, setiap kita sebenarnya punya harta karun yang bisa digali, yang bisa diolah dan nggak bakal habis gitu kan. Tinggal gimana kita ngemasnya ya kan. Apa? Ya semua udah bisa jadi duit sebenarnya kalau kita bisa ngolahnya gitu kan. Ya kayu kecil, aku potong, aku amplas, gambar, semprot, kasih tali, laku jadi gitu kan. Iya. Kalau yang masih biasa, ini apa, dibakar lah, dibuang gitu kan, sayang gitu. Setelah sini Mas, ada mau kemana nih? Apakah mau melanjutkan tadi itu kan kalau di awal kita ngobrol tuh Bang Tommy, Mas Tommy mau ngeksplor soal tato tuh. Apakah itu masih sambilan dengan mengerjakan ini? Ya, itu apa, lebih ke tujuan utamanya. Karena di tato ini kan aku masih hobi, dan itu belum aku profitin, dan itu belum aku jadiin profesi aku sebagai penato gitu kan. Itu emang aku suka hobi, dan aku lebih suka ngulik di motif-motifnya kan. Nah, kalau di tato sendiri itu secara motif aku udah ngulik lama di Jakarta kan. Banyak referensi, aku baca-baca, aku lihat, searching berbagai macam sudut pandang, mendapat orang yang udah pernah ke Mentawai, pernah ke Kalimantan gitu kan. Ya itu udah banyak referensi. Nah kalau sekarang ini perjalanannya lebih melihat langsung dan lebih pelajari sosiologi kehidupannya. Kulturnya kayak gimana sih, mereka apa sih, gimana kan. Karena menurut kan motif-motif itu lahir kan dari memori kolektifan mereka sehari-hari gitu kan. Artinya nggak sehari 2 hari mereka bikin motif gitu kan. Itu pasti ada tangkapan mereka. Iya, tangkapan. Itu yang aku harus pelajari gitu kan. Itu sumber inspirasinya apa sih, dari mana sih, terus bagaimana sih dialog mereka sehari-hari dengan lingkungannya gitu kan. Apa mereka emang bertani atau berladang atau berburu atau nelayan gitu kan. Itu kan yang mempengaruhi karya-karya mereka. Jadi aku mau lihat lebih langsung ke situnya sih. Sasaran kok di Kalbar ini, kok misalnya di sini itu kan misalnya kayak yang masih berjalan itu kayak di Sungai Utik, apakah Bang Tommy akan ke sana untuk mengeksplor? Kalau aku lebih ke rencana, kalau aku sendiri ya, niatan tuh lebih ke mau ke Kaltim, Kalimantan Timur. Karena aku ngelihat, saya pelajari secara sejarah lama gitu kan. Kerajaan tertuanya di Kalimantan itu Kutai, wilayahnya di sana. Kayaknya aku lebih fokus nanti kayak di sana gitu kan. Cuman sambil jalan karena udah masuk di wilayah barat sini kan, ya jalan pelan-pelan aja, jadi nggak harus, meskipun banyak rekomend Mas ke Sungai Utik sana masih ada gini-gini, dan situ orang udah banyak belajar gitu kan. Bang Tommy tidak melakukan penargetan gitu ya benar-benar semua tadi di yang Bang Tommy bilang rezekinya, kalau memang rezekinya ke iya jadi ke sana gitu ya. Oke. Karena aku udah di tato ini udah nggak belajar soal teknisnya, cara natonya, atau belajar gambarnya lagi kan, lebih mau ngeliat detak kehidupannya apa gimana sih. Dan banyak ya, pasti banyak lah yang nanti didapat ya. Oke lah, itu tadi ngobrolan kita dengan Bang Tommy. Semoga asik ya Mas di Pontianak. Oke lah kawan-kawan, demikian ya obrolan di Jumpa Bercerita kita kali ini bersama Bang Tommy. Jumpa lagi di Jumpa Bercerita berikutnya.